Di tengah gemuruh informasi digital yang tiada henti, di antara miliaran sinyal yang melesat di udara, ada sebuah frekuensi yang menolak mati. Sebuah suara yang melintasi ribuan kilometer lautan, menembus batas waktu, dan membangun jembatan tak terlihat di antara hati manusia. Frekuensi ini menyimpan sebuah kisah panjang tentang persahabatan, tentang pemahaman, dan tentang bagaimana dua peradaban besar, Indonesia dan Tiongkok, menemukan titik temu dalam setiap detiknya. Inilah perjalanan suara, sebuah sepak terjang perjalanan dari China Radio International. Lebih dari sekedar stasiun penyiaran, ini adalah saksi bisu, sekaligus penenun kisah yang telah menemani jutaan pendengar di seluruh pelosok Indonesia selama puluhan tahun. Melalui siaran bahasa Indonesia, CRI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pagi, siang, hingga malam mereka. Saya pertama kali mendengarkan CRI melalui siaran Radio El Sinta pada tahun 2010. Pada waktu itu, saya masih berkuliah S1 di Indonesia. Dari sana, saya memperoleh banyak sekali informasi yang positif dan tentunya yang belum kita ketahui tentang Tiongkok. Sudah lebih 50 tahun, terutama di CRI. Awal MOU kerjasama antara El Sinta dengan CRI. Jadi waktu itu ada, kalau nggak keliru di Nanning itu ada acara AFTA, Asosiasi Trade Asian dan Cina. Dari situ kemudian saya memberikan masukan, saya baru diundang ke Beijing. Jauh sebelum gelombang digital lahir, pada 3 Desember 1941, kisah China Radio International telah dimulai. Dengan sebuah visi mulia, yakni untuk menumbuhkan saling pengertian dan persahabatan antar bangsa. Pada awal perjalanannya, CRI hanya mengudara selama 15 menit setiap hari dalam bahasa Jepang. CRI kemudian berkembang pesat hingga mengudara 211 jam setiap hari dalam 38 bahasa dan beragam dialek, meliputi berita, politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di tengah ekspansi globalnya, sebuah jembatan suara khusus untuk Nusantara lahir. Dengan siaran bahasa Indonesia, CRI yang resmi mengudara pada 10 April 1950 mengukuhkan komitmen untuk menjalin hubungan erat dengan Indonesia dan negara-negara tetangga. Ya, kami dikirim ke sini menjadi koresponden tetap di Indonesia. Oke. Kami sudah berada di sini selama 2 bulan. Ya, kami meliput itu seperti seminar hubungan Tiongkok ASEAN yang diadakan di Tiongkok. Kami meliput pakar-pakar atau intelektual Indonesia di bidang international relationship mengenai itu konfrontasi perdagangan antara Tiongkok dan Amerika. Ya, setiap hari ya kami itu pekerjaan sehari-hari kami adalah meliput berita-berita yang terjadi di Indonesia. Setelah itu kami mengadakan pertemuan dengan media-media di Indonesia untuk menjajaki kerjasama. Perjalanan CRI tentu bukan tanpa hambatan. Dalam sepak terjangnya, CRI harus menghadapi tantangan baru berupa media sosial yang terus bertransformasi dan menggerus media lama, termasuk radio. Namun, dengan sigap CRI beradaptasi, mengubah tantangan menjadi kesempatan dan membawa misinya ke berbagai platform baru untuk tetap menjangkau pendengarnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebelumnya CRI kan cuma itu mengudara dalam gelombang pendek saja. Ya. Tapi sampai tahun sekitar 1999, CRI sudah membuka websitenya. Websitenya indonesian.cri.cn. Setelah itu kami juga membuka website yang kedua, itu indonesian.china.com. Kemudian kami membuka 3 akun Facebook ya. Kemudian Twitter sama WeChat. WeChat kan di Tiongkok. 3 akun Facebook kan di sini bisa dibaca oleh para pengikut mendengar CRI. Ya.
Setelah itu kami mengadakan kerjasama dengan Radio Indonesia seperti Radio Al-Sinta selama 3 tahun. Kami mengirim acara dengan durasinya 65 menit per hari. Isinya berita, talk show, musik, bukan musik, acara pelajaran bahasa Mandarin kepada Al-Sinta. Ya, kami melalui berbagai jalur untuk mempromosikan diri sendiri. Salah satu adalah melalui media massa, ya, atau media digital, Facebook, Twitter, itu Instagram, dan macam-macam, atau Facebook. Kemudian kami sering mengadakan peliputan, interview dengan pejabat-pejabat atau orang Indonesia di Beijing atau di Indonesia. Kemudian kami sering mengikuti event-event yang besar yang diadakan di Beijing atau di Indonesia supaya bisa tampil di muka orang Indonesia. Dengan seluruh strategi adaptasi dan jangkauan global, China Radio Internasional tetap mampu memberi dampak positif terhadap para pendengar setianya. Bagi masyarakat Indonesia, CRI lebih dari sekedar sumber berita. Ia adalah jendela informasi dan jembatan pemahaman. Adil, netral, dan menghormati fakta. Bukan seperti itu media-media barat, mereka seringnya membesar-besarkan kekurangan atau kesalahan negara lain, atau menghina atau memutarbalikkan fakta. Itu. Kami tidak pernah mencampuri urusan dalam negara lain, misalnya Indonesia. Kami tidak menyinggung itu soal yang sensitif bidang agama atau politik. Manfaat CRI bagi Indonesia tentunya adalah bagaimana masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi yang ter-up to date dari Tiongkok. Yang kedua adalah informasi yang memang betul-betul fakta, bagaimana di Tiongkok ataupun juga hal-hal isu-isu lainnya. CRI itu salah satu stasiun radio yang sering mengadakan sayembara. Hadiahnya memang semacam ucapan terima kasih dalam bentuk souvenir dan sebagainya. Tetapi yang terbesar itu ketika Guangxi yang indah. Dari sana kemudian dicoba untuk membuat sayembara untuk wilayah ASEAN. Ini salah satu hadiahnya ketika saya mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir itu sayembara tentang pengentasan kemiskinan di Cina. Saya juga menjadi pemenangnya. Kemudian juga diekspos di situsnya CRI. Banyak juga teman-teman saya yang mendengarkan CRI. Tentunya CRI tidak hanya menyiarkan berita-berita yang hot news. Ada juga CRI banyak sekali memberitakan berita-berita seperti misalkan kebudayaan, kesenian, lalu juga lifestyle, dan lain sebagainya. Masih bersama saya Aksan Prawira di Jakarta. Waktu selesai beraktivitas, jalan pulang ke rumah, sembari menikmati macetnya di perjalanan, saya juga pasti nyalain CRI melalui siaran Radio Al-Sinta untuk saya bisa dengerin berbagai macam informasi yang menarik dan aktual tentang Tiongkok. Dari gelombang pendek yang memancarkan suara perdana di tengah gejolak sejarah hingga era digital yang terus berkembang, China Radio Internasional tak pernah berhenti membangun. Lebih dari sekedar pemancar berita, ia adalah penutur kisah, pembangun pemahaman, dan perekat persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok. Kini, setelah puluhan tahun mengudara, di tengah perubahan zaman, para pendengar setia dan para pemimpin di balik mikrofon CRI merajut harapan yang sama, bahwa jembatan suara ini akan terus kokoh, relevan, dan terus menginspirasi di masa depan. Tetap mempertahankan SW, tetapi juga konvergensi media harus dilakukan. Keberuntungan saya, waktu masih bisa di-download, kemudian saya download, kemudian saya print, sehingga saya masih bisa dengan membulak-balik data kaitannya dengan CRI yang 10 tahun yang lalu diutarakan, terutama yang kaitannya dengan kebudayaan, itu masih ada. Ya, saya itu semoga bisa terus ya memberikan kontribusi
di bidang radio untuk itu usaha keradioan CRI dan bisa dapat ikut memberikan kontribusi dalam mendorong hubungan Tiongkok Indonesia. Dari itu saran saya, Bagaimana? Suka bermain game? semoga CRI bisa bekerja sama lebih banyak lagi dengan radio-radio lokal, radio-radio Indonesia, sehingga lebih banyak lagi pendengar yang bisa Kalau kita menikmati dan juga mendapatkan informasi-informasi tersebut. apalagi